Shalom, selamat siang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara siang hari ini? Kita bersyukur siang hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada siang hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang kekasih, siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau meluangkan waktu kita untuk kita menghampiri hadirat Tuhan. Biar di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah kesibukan kita, hati kita, mata rohani kita selalu tertuju kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, ku tak dapat jalan sendiri tanpamu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Sungguh Engkau Allah yang ajaib, sungguh Engkau Allah yang kudus Tuhan. Ajaiblah Engkau, kuduslah Engkau, nama yang memberi kami kemenangan, nama yang melepaskan setiap kehidupan kami dari setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami, nama yang berkuasa melakukan segala perkara, nama yang berkuasa menyembuhkan yang sakit, nama yang penuh keajaiban ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Engkau. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus, nama di atas segala nama yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, siang hari ini Engkau izinkan kami untuk kami masih hidup siang hari ini. Kami mengucap syukur, biarlah kami isi kehidupan kami dengan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan bukakan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami juga mau belajar untuk melakukan setiap firman-Mu, perintah-perintah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dimanapun saudaraku berada saat ini, kita mengucap syukur saudara, anugerah Tuhan selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita selalu merasakan setiap hari akan kasih sayang Tuhan di dalam hidup ini. Melewati masa-masa kehidupan ini, Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dan Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan saudara, siang hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Apa yang akan kita kejar di dalam hidup ini? Apa yang akan kita cari di dalam hidup di dunia ini ya saudara? Dan Tuhan mengajar kita siang hari ini untuk kita mengejar hal-hal yang rohani, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita akan buka sama-sama di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11, bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius menasehatkan supaya kita di dalam kehidupan ini kita boleh mengejar. Mengejar apa saudaraku? Yang pertama adalah mengejar keadilan. Apa yang kita kejar di dalam kehidupan ini? Mungkin di dalam kehidupan kita, mungkin sebagai seorang yang bekerja, memiliki cita-cita, boleh kita mengejar cita-cita kita setinggi langit. Kita boleh mengejar suatu keinginan kita saudara. Tetapi kita mau apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rindukan menjadi suatu keinginan kita, tentu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun, dan apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, saya mengejar karir saya mengejar supaya pekerjaan saya bisa naik tingkat ya saudara. Serahkan semua apa yang menjadi cita-cita saudara, kerinduan saudara kepada Tuhan. Saudaraku, bukan berarti kita tidak boleh mengejar cita-cita, bukan berarti kita tidak boleh mengejar target, itu harus saudara. Tetapi saudaraku, di balik semuanya itu, apa yang kita kejar, kita harus ikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Kita menyerahkan semua cita-cita kita, kerinduan kita ya,
kita memiliki sebuah target ya, rencana-rencana ke depan itu bagus saudara. Tetapi harus mengikut sertakan Tuhan di dalam segala perkara, di dalam pekerjaan kita, dalam cita-cita kita. Kita harus menyertakan Tuhan supaya Tuhan menuntun kita, Tuhan memimpin kita, sehingga di dalam kita melangkah, di dalam kita mengejar, kita beroleh berkenanan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kejarlah keadilan. Di dalam pekerjaan kita, saudara, kita mau mengejar keadilan. Apa itu keadilan, saudara? Kita boleh bersikap adil kepada sesama kita. Ya, kita tidak boleh pilih kasih. Mereka semuanya adalah ciptaan Tuhan. Mereka sama dengan kita, semua adalah ciptaan Tuhan. Kejar keadilan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, di sekolah kita, dimanapun saudara, kita mau mengejar itu keadilan. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah, ya saudara. Ibadah dengan sungguh-sungguh mengejar, artinya kita mau setia terus beribadah kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita memiliki satu rencana, saya mau beribadah kepada Tuhan, saya mau terus setia kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kesetiaan. Setia, Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Biar Tuhan dapati saya dan saudara setia hingga sampai pada akhirnya. Tentu setia itu banyak hal ya saudara. Setia terhadap pekerjaan kita, profesi kita masing-masing. Tetap setia, tetap bekerja sepenuhnya. Apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau mata rohani kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan terus maju di dalam Tuhan. Maka kita tidak akan pernah kecewa, tidak pernah ada kata mundur, tetapi tetap maju di dalam Tuhan. Kesetiaan, kejar kesetiaan itu saudara. Mintalah bimbingan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, ku tak dapat jalan sendiri. Kita tidak bisa berjalan sendiri di dalam hidup ini saudara. Di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Kemudian yang berikutnya adalah kejarlah kasih. Akhir zaman ini banyak kasih akan orang, seorang yang satu kepada yang lain menjadi dingin. Seolah-olah saudaraku, kasih itu menjadi pudar. Seolah-olah tidak ada lagi kasih di dunia ini saudara. Tetapi ingat, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita memiliki kasih yang dari sorga. Kejarlah kasih itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, akal budi kita, dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kejarlah kasih itu saudara. Kalau kita mengejar kasih, tidak sia-sia. Kita mengejar apa yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak akan sia-sia. Tetapi kalau kita mengejar uang atau mengejar kedudukan, mengejar jabatan, ambisi, ujung-ujungnya kita akan kecewa. Tetapi kalau kita mengejar kasih yang dari surga, maka kasih yang dari surga itu Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan di dalam hati kita dan boleh mengalir di hati kita, maka Tuhan akan mengangkat kita.
Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan yang akan mengangkat kehidupan kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, keuangan yang kita butuhkan. Tuhan yang akan menyediakan. Tentunya disertai dengan usaha ya saudara, berdoa, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih kepada Tuhan, dengan penuh kasih kepada sesama. Jadi apa yang kita lakukan tidak kita lakukan dengan persungutan ya saudara. Wah, pekerjaan saya banyak, saya harus ini, saya harus itu ya saudara. Tetapi kita mau berkata, Tuhan terima kasih buat pekerjaan yang Tuhan beri. Tuhan terima kasih buat aktivitas yang Tuhan beri buat kami. Sehingga kita percaya di dalam setiap kehidupan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, Tuhan pasti menuntun dan pasti memberkati kita. Amin saudara. Yang berikutnya adalah kejarlah kesabaran. Ya, di dunia yang akhir zaman ini mungkin kita banyak menjumpai orang yang tidak sabar, tetapi juga ada yang sabar ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita mau mengejar kesabaran itu. Sabar dalam menanggung penderitaan, sabar di dalam menanggung kesusahan, sabar dalam menanggung cemooh, hinaan. Saudara, sabar. Memang katanya susah ya, orang sabar nanti orang sabar bisa celaka ya saudara. Orang sabar tidak bisa mencapai sesuatu. Sabar terus, kapan ya selesai sabar itu? Di dalam Tuhan harus mengejar kesabaran. Sabar bersama Tuhan kita mampu. Bersama Tuhan pasti Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan memampukan kita. Sabar di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Mungkin saudara menghadapi suami yang belum dipulihkan atau suami yang kasar. Saudara sabar sambil berserah kepada Tuhan. Minta Tuhan menjamah hati kita, Tuhan menjamah hati suami kita, sehingga kita tetap sabar. Karena waktu Tuhan itu tepat dan indah pada waktunya. Sabar menanti jawaban Tuhan, sabar menanti pertolongan Tuhan, sabar menantikan setiap janji-janji Allah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Mari saudara kejarlah kesabaran itu. Minta Roh Kudus tolong sabar. Ya, kalau saudara misalnya menghadapi orang-orang yang marah di tengah-tengah pekerjaan saudara, mungkin pekerjaan menumpuk saudara, kita capek, kita lelah ya, penat misalnya, terus bisa hilang kesabaran kita, tetapi kita mau berdiam sejenak. Tuhan sabar, berikan saya kesabaran. Mungkin orang-orang lain juga marah dengan kita, sabar, katakan puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Bisa saudara, bersama Tuhan bisa. Mungkin sulit ya saudara, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita. Menghadapi orang yang marah sama kita, puji Tuhan, sabar. Orang yang mengolok kita, sabar. Yang penting kita punya prinsip, hidup kita benar di hadapan Tuhan. Ya saudara, orang lain mau menghina, orang lain mau mengolok kita, mau menjauhi kita, tidak masalah. Sabar saudara, kejarlah kesabaran. Kemudian kejarlah kelembutan. Di dalam kesabaran pasti ada kelembutan. Jawaban yang lemah lembut, jawaban yang lembut akan meredakan kegeraman. Ya, mungkin ada orang-orang marah sama kita. Ya, kita jawab dengan kelembutan. Orang yang marah pasti tidak akan marah lagi ya saudara. Tetapi orang yang marah kalau kita jawab dengan kelembutan, pasti mereka tidak akan marah, sungkan ya saudara. Mari saudara, kejarlah itu, kelembutan. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Bertanding, kita di dalam hidup di dunia ini kita sedang bertanding saudara. Bertanding apa saudara? Iman kita. Iman kita dalam satu pertandingan. Biarlah dalam satu pertandingan iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang bagaimana saudara? Iman yang sesuai dengan
firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika hidup kita benar, Tuhan mempedulikan kehidupan kita. Jalan orang benar Tuhan menuntun, jalan orang benar Tuhan memberkati, jalan orang benar Tuhan memberikan kemenangan. Meskipun kadangkala tidak mulus, saudara, banyak godaan, banyak cobaan, banyak halangan dan rintangan. Tetapi kalau kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan, Tuhan yang memegang tangan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Saudaraku, kita ada di dalam pertandingan iman, dan bila kita mau bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Amin, saudara. Siang hari ini kita mau belajar mengejar keadilan, mengejar kesetiaan, mengejar ibadah, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudaraku yang kekasih, mari kita mau bersama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan. Biar kita mau belajar mengejar itu apa yang namanya keadilan, kesetiaan, ibadah dengan sungguh setia, kesabaran, kelembutan, dan kasih Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan yang berjanji adalah ya dan amin. Dia akan menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, karena kita lebih dari orang-orang yang menang. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini firman Tuhan. Mari saudara, kita mau belajar bersama-sama dimanapun saudaraku berada saat ini. Serahkan semua hidup saudara di hadapan Tuhan. Dan bila Tuhan yang memegang tangan kita, Tuhan yang menuntun kehidupan kita, Roh Kudus yang memegang setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Saudara yang membutuhkan bantuan doa, mungkin saudara rindu didoakan, mari kita berdoa sama-sama. Apa yang menjadi doa saudara di hadapan Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan yang akan menyelesaikan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau firman-Mu mengajar kami untuk kami mengejar keadilan, kami mengejar kesetiaan, kami mengejar ibadah, kasih, kelembutan, kesabaran ya Tuhan. Mampukan kami Bapa, mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu, mampukan kami untuk melakukan setiap perintah-Mu di tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah pekerjaan kami ya Tuhan. Tolong kami Bapa. Roh Kudus pegang tangan kami. Engkau tahu kerinduan kami masing-masing. Engkau tahu doa kami anak-anak-Mu siang hari ini. Engkau mengerti pergumulan kami masing-masing. Kami bawa di hadapan Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikannya atas kami. Biarlah Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun kepada kemenangan-kemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Memberkati semua anak-anak-Mu siang hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi doa mereka, pergumulan mereka, kerinduan mereka, Tuhan yang membuka jalan dan Tuhan yang memberkati. Dan biarlah kami selalu hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami sudah berdoa dan kami serahkan hidup kami. Terima kasih buat pembukaan jalan siang hari ini. Terima kasih buat jawaban-jawaban doa sesuai kehendak-Mu. Siang hari ini Engkau memberi kami kelegaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat siang, selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.